Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas dan akan kita pelajari sama-sama yaitu tentang zat gizi sebagai sumber pengatur. Jika di bab sebelumnya yang telah kita pelajari yaitu zat gizi sebagai sumber energi dan zat gizi sebagai sumber pembangun, nah, untuk di pembahasan kali ini yang akan kita pelajari sama-sama yaitu zat gizi sumber pengatur, yaitu mengandung berbagai vitamin dan mineral di dalamnya. Fungsinya yaitu secara garis besar untuk melancarkan bekerjanya fungsi dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Oke, agar pemahaman kita lebih jelas, Ibu buat mind map dulu nih. Jika sebelumnya Ibu bilang bahwa zat pengatur itu ada 2, vitamin dan mineral, tapi sebetulnya air pun termasuk ke dalam zat gizi sebagai sumber pengatur. Oke, sekarang kita kelompokkan dulu vitamin. Vitamin ini bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, dan yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak. Sekarang kita berpindah ke mineral. Mineral pun sama, diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, makro atau besar, dan yang kedua, mikro atau kecil. Pertanyaan selanjutnya adalah, vitamin apa saja sih yang termasuk ke dalam vitamin larut dalam air, dan vitamin apa saja yang larut dalam lemak? Ini dia jawabannya. Untuk vitamin yang larut dalam air ada 2. Yang pertama adalah vitamin B, dan yang kedua adalah vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak ada 4, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Oke, mari kita bahas mulai dari vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama adalah vitamin A. Seperti yang kita tahu, dan juga mungkin kalian sering mendengar bahwa vitamin A ini berpengaruh pada pertumbuhan dan penglihatan organ penglihatan kita, yaitu mata. Otomatis, jika seseorang kekurangan vitamin A, maka akan ada sedikit atau mungkin parah dalam penglihatannya. Yang kedua, yaitu vitamin D. Vitamin D ini sangat berpengaruh sekali pada saat pembentukan tulang. Maka diperlukan dari kita usia bayi hingga dewasa. Dan juga selain tulang, ternyata gigi pun pada saat pembentukan gigi pun sangat dipengaruhi oleh vitamin D. Vitamin yang larut dalam lemak yang ketiga yaitu vitamin E. Selain berpengaruh besar pada kemampuan reproduksi seseorang, ternyata vitamin E ini berfungsi dan juga berpengaruh terhadap kulit, kemudian untuk kecantikan, dan yang sering dikatakan katanya bahwa seseorang yang kekurangan vitamin E bisa mengalami kerontokan rambut. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin ini sangat berperan penting saat pembekuan darah ketika kita luka atau terjadi pendarahan. Nah, vitamin K ini tugasnya adalah berfungsi untuk menggumpalkan darah dan menghentikan saat terjadi pendarahan yang berlebih. Setelah dijelaskan satu persatu tadi, sekarang tugas kalian adalah untuk mencari bahan makanan apa saja yang mengandung vitamin A, yang mengandung vitamin D, kemudian vitamin E, dan juga vitamin K. Tulis di buku catatan ilmu gizi masing-masing. Sekarang kita beralih ke vitamin yang larut dalam air. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu vitamin tiamin atau vitamin B1. B1 ini berperan dalam mengatur air dalam jaringan tubuh. Kemudian juga bisa menambah nafsu makan. Jika kekurangan vitamin B1 dalam jumlah yang tak begitu banyak, bisa mengakibatkan kurangnya nafsu makan. Tapi jika dalam jumlah yang banyak, bisa menyebabkan beri-beri seperti yang ada pada layar kalian fotonya. Yang kedua yaitu riboflavin atau vitamin B2. Vitamin ini berguna untuk pernapasan sel. Selain itu, vitamin ini juga berguna bagi tubuh terutama pada anak-anak. Jika kekurangan vitamin B2 ini bisa menyebabkan kulit kering, sariawan,
kemudian stamina tubuh juga akan menurun. Selanjutnya yaitu vitamin B3 atau niacin. Fungsinya untuk menjaga kesehatan kulit dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol yang ada dalam tubuh. Jika kekurangan dalam jumlah yang banyak, bisa menyebabkan penyakit yang namanya itu pellagra. Ini contohnya bisa dilihat di layar handphone kalian. Kita lanjut ke vitamin B5 atau asam pantotenat. Fungsinya itu diperlukan tubuh untuk sintesis lemak. Dan jika tubuh kekurangan vitamin B5 ini, biasanya akan mengalami kelelahan, kemudian rambut beruban dan juga rontok, bisa menimbulkan jerawat. Vitamin yang larut dalam air yang kelima yaitu vitamin B6 atau piridoksin. Kegunaan vitamin B6 ini bagi tubuh untuk metabolisme protein dan juga lemak. Tapi untuk sebagian orang yang kekurangan vitamin B6 bisa menyebabkan kulit kering, sulit tidur, kram otot, dan juga fungsi saluran pencernaan kadang-kadang terganggu. Vitamin selanjutnya yaitu vitamin B7 atau biotin. Manfaat atau fungsi biotin ini antara lain untuk metabolisme energi, untuk pertumbuhan rambut, untuk pertumbuhan kuku, dan juga bisa menurunkan berat badan. Tapi untuk seorang yang kekurangan biotin dapat mengakibatkan kulit kering, kemudian juga infeksi jamur di tubuh, kemudian juga rambutnya rapuh dan bahkan rontok, dan juga akan menyebabkan gejala nyeri otot. Selanjutnya yaitu vitamin B9 atau asam folfat. Asam folfat ini berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah, kemudian bisa memperbaiki sel tubuh pada ibu yang sedang hamil, yang gunanya untuk mencegah bayi lahir cacat pada otak dan juga pada sumsum tulang belakang. Kemudian vitamin B9 ini bisa mencegah terjadinya kepikunan dan penurunan memori otak, dan juga menekan resiko cacat pada jantung karena bawaan, juga bisa mencegah terjadinya kerontokan rambut. Vitamin B yang terakhir yaitu vitamin B12 atau cyanocobalamin. Fungsinya itu sama seperti vitamin B9, yaitu untuk pembentukan butir-butir darah merah. Kemudian bisa juga vitamin ini sebagai pencegahan anemia. Yang terakhir adalah vitamin C. Jika dibandingkan dengan vitamin-vitamin yang lain, ternyata vitamin C ini merupakan vitamin yang paling mudah rusak dengan pemanasan yang terlalu lama. Akibat dari kekurangan vitamin C, seperti yang kita tahu kan sering dikaitkan dengan sariawan, tapi sebenarnya bukan hanya sariawan, bisa juga menyebabkan gusi berdarah, kemudian bisa menyebabkan penyakit sariawan atau skorbut, nama lainnya adalah skorbut. Kemudian bisa menurunkan daya tahan tubuh dan juga bisa membuat kulit mudah terkelupas. Oke, sekarang setelah Ibu jelaskan vitamin yang larut dalam air maupun dalam lemak, tugas kalian adalah carilah bahan makanan yang mengandung vitamin, baik itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan juga vitamin B. Kemudian yang terakhir adalah vitamin C. Untuk pembahasan zat gizi sebagai sumber pengatur, kita cukupkan sampai pembahasan vitamin terlebih dahulu. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mineral dan juga air, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, kumpulkan di Google Classroom. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.